Selanjutnya kita mau definisikan penampang slab atau pelat. Ini bakal ada otomatis dua. Yang plank ini kita hapus saja, nanti kita bakal lihat. Itu yang slab kita. Nah ini isi pelat, ini 130 gitu ya. Kita mau bikin pelatnya tebalnya 130. Ini langsung aja, tebalnya 130, udah. Dan ada modifier. Jadi modifiernya kalau untuk pelat, menurut SNI, sini ya, pelat itu 0,25. Gitu. Nah, jadi ini 0,25 semua. Nah, atau dari mana ini semua atau yang mana gitu? Ini ada di website dari ITEPS ya. Jadi ini bisa dilihat di sini ya. Ini bisa search aja langsung stiffness modifier ini ITEPS di Google. Lalu yang kedua yang wiki CSI Amerika. Nah, ini kasih tahu katanya kita 0,25 untuk semuanya ya kalau shell. Jadi kenapa kita pakai shell? Karena kita ya pelat biasa. Ini shell ya. Kalau kita shell thick itu untuk misalnya pile cap. Kalau membrane itu kalau misalnya pelatnya tidak dimodelkan sebagai elemen struktural, jadi cuman ada beban lalu dia distribusikan ke balok sekitarnya gitu ya. Kalau yang layered ini sama kayak yang biasa, tapi bisa buat beberapa layer gitu. Jadi ini misalnya bisa shell, membrane, plain gitu ya. Tebalnya misalnya 120, lalu nanti misalnya di bawahnya ada lapisan baja 0,7 mili, di bagian bawahnya 60 gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya betonnya dua layer yang berbeda, misalnya yang bawahnya precast gitu dengan mutu yang lebih tinggi, atasnya corin situ, jadi half slab gitu, itu bisa juga. Tapi sekarang kita pakai sheltin biasa aja dengan tebal 130. Kemudian selanjutnya kita pakai, kita modelkan yang shear wall section ya. Di sini udah ada satu, kita SW gitu shear wall. Kita pilih sheltin juga, misalnya tebalnya 300. Nah, sekarang masuk ke modifiernya. Nah, di modifiernya ini menurut SNI 2847, kita pakai 0,7 kalau nggak retak dan 0,35 kalau retak. Nah, mana yang dipakai? Jadi katanya kita pakai 0,7 dulu. Nah, kalau misalnya dia retak, jadi nanti kita 0,7 dulu, kita run, kita cek dia retak atau enggak. Ini akan dibahas di materi selanjutnya. Kalau retak diganti 0,35, kalau enggak retak tetap 0,7. Kayak gitu. Nah, di isinya yang mana yang 0,7 itu bisa lihat di sini juga. Tanya F11 dan F22 aja. Jadi 0,7, 0,7. Kemudian untuk yang M11, M22, M12-nya katanya bisa diabaikan aja. Jadi misal 0,1. Kenapa? Karena kita mengabaikan beban out of plane pada dinding. Seperti ini maksudnya. Jadi ini ada beban, ada in plane, ada out of plane. Jadi kalau shear wall, itu dia bebannya bikin dia gerak kanan kiri gitu. Itu nama arah bebannya in plane. Sedangkan kalau misalnya pelat, dia out of plane gitu. Jadi ke permukaannya, itu yang pelat. Nah, tapi bisa juga kita mempertimbangkan kekakuan out of plane pada shear wall, cuman biasanya kita enggak. Katanya bisa diisi yang tadi 0,1 aja. Di sini 0,1, 0,1, 0,1 gitu ya. Atau bisa katanya kalau nggak diabaikan kita isi sama kayak yang ini ya. Jadi 0,7, 0,7, 0,7 gitu bisa. Untuk sekarang kita 0,1 aja. Oke, lalu ini yang uncrack ya. Kita copy shear wall yang crack. Yang crack berarti ininya tinggal diganti jadi 0,35. Oke.